Just for information, kami sudah memanggil Bapak Nino untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kami sudah mengumpulkan semua saksi-saksi, salah satunya di nama Bapak, dan kami akan membongkar kasus kebakaran di Villa La Rosa itu mulai dari saksi per saksi. Senyum, bengong. Oh, itu nggak ada apa-apa kali Bu. Insya Allah semuanya aman terkendali, aman. Mungkin lagi di jalan atau lagi sibuk kali Pak Bosnya jadi nggak bisa ditelepon gitu, atau lagi meeting atau lagi begitu kan Bu. Hai, sekarang di ujung. Pak Mirna nih susah banget kalau harus acting. Dari wajahnya kan udah tergambar nyata. Dia bohong apa jujur. Kasihan Pak Mirna, Kiki harus bantuin dia deh ini kayaknya. Ibu, maaf. Tadi tuh Kiki lupa mau nyampein kalau Mbak Mirna itu dicariin sama Uya sama Pak Boim di depan. Ngapain cariin? Ngapain nyari-nyariin gua? Ini katanya ada paket. Sejak kapan gua pesan-pesan kayak begitu? Kan yang demen jajan lu. Gua mah kagak pernah pesan-pesan paketan gitu dah. Ih, Mbak Mirna nih nggak peka banget sih sama Kiki. Ini kan kode yang Kiki kasih. Ini apaan nih maksud Kiki kasih kode ya? Oh, paket yang itu. Itu, iya, saya lupa Bu, lupa bener. Saya sempat pesan paket emang. Untung Kiki ingetin saya. Nah, ya kan? Saya permisi ke depan dulu ya, mau ketemu sama Uya sama Boim di pos. Ya Bu ya, saya permisi. Ki, nitip anak-anak bentar. Iya. Permisi, Bu. Cepetan. Iya. Kiki, Yes. Kenapa sayang? Sus Mirna kenapa ya? Kok aneh banget? Ya kan? Tuh. Ren aja ngerasa aneh tuh. Aduh, kayaknya enggak deh saya. Mungkin perasaan Oma sama perasaan kamu enggak mau. Sus Mirna enggak aneh. Ya, nih main lagi aja ya. Kadang bocah ini bisa banget jujurnya deh ya. Kamu sama Mirna, duh ada apa sih ini sebenarnya? Udah, saya titip anak-anaknya, saya mau kamar dulu. Iya, Bu. Nanti kalau Al pulang bilang saya ada di kamar ya. Iya, Bu. Ya, Oma tinggalin sayang ya. Main sama adek ya. Beneran Mirna nggak ada apa-apa. Enggak ada kok, Bu. Kalau ada apa-apa pasti Kiki cerita ke Ibu kok. Oke. Selamat istirahat, Bu. Ya. Aduh, jangan lehernya dengan ditarik. Mana? Kakak, mau main sama kakak nggak? Nah, mau gimana? Mau main yang ini? Jadi begini, Bapak Aldebaran, saya mengenal Anda dari list-list tamu undangan yang ada di villa tersebut. Dan saya salah satu orang yang ditugaskan oleh kepolisian untuk menghandle penyelidikan di villa tersebut. Dan saya Bagas, saya polisi yang akan menyelidiki kasus kebakaran di Villa La Rosa. Penyelidikannya. Ya. Kalau boleh saya tahu, kedatangan Bapak Aldebaran ke sini untuk apa ya? Apa Bapak Aldebaran ingin menyampaikan sesuatu pada kami? Enggak ada. Sepertinya tidak mungkin Pak Aldebaran. Kalau Pak Aldebaran secara sengaja datang ke kantor polisi lalu tidak ada maksud untuk menyampaikan sesuatu sama kami. Seperti tidak mungkin. Saya nggak boleh berbicara di sini. Saya yakin orang-orang itu masih memantau saya sampai sekarang. Pak Aldebaran, sekali lagi saya ulang, maksud kedatangan Anda ke sini untuk apa ya?
Saya kesini sebenarnya cuman mau bertanya tentang kasus kebakaran yang terjadi di gudang rumah saya. Sudah sejauh mana penyelidikannya? Oh, Semoga jawaban ini menghalau kecurigaan petugas akan maksud kedatangan saya sebenarnya ke sini. oke. Baik. Just for information, kami sudah memanggil Bapak Nino untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kami sudah mengumpulkan semua saksi-saksi, salah satunya di nama Bapak, dan kami akan membongkar kasus kebakaran di Villa La Rosa itu mulai dari saksi per saksi. Dan kami juga akan memanggil pemilik Villa La Rosa. Kalau tidak salah namanya Ibu Rosa Alfahri. Ya. Ibu saya. Oh, Ya Allah, saya jadi takut kalau Mama dipanggil untuk ditanya-tanya. Semoga ketika itu terjadi Mama udah lebih pulih. Baik. Kalau gitu saya tunggu surat panggilannya di rumah saya. Saya permisi. selamat siang. Benar dugaanku. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan sama Aldebaran. Saya harus telepon balik orang yang menghubungi saya. Nggak diangkat lagi. Apa yang akan saya lakukan dulu kalau saya di posisi sekarang ya? Oke. Harus tetap fokus, Al. Tenang. Saya coba chat aja kalau gitu. Jangan jadi pengecut yang hanya berani mengawasi saya dari jauh, tapi tidak berani memunculkan diri. Bagus. Anda tidak bicara banyak di kantor polisi. Good job, Al. Dia tahu saya nggak bicara apa-apa sama polisi. Berarti mereka mengintai saya sangat dekat. Cuman masalahnya orang yang dekat dengan saya cuman polisi tadi. Mati lagi sekarang. Den. Kamu di mana sih sekarang, Den? Apa yang akan saya lakukan dulu ya kalau terjadi kayak begini ya?
Izin Pak. Maaf, Bapak kenapa? Pak Ardi, bisa perhatikan mobil putih arah jam 1? Di dalam mobil itu ada Aldebaran Alfahri, anak dari pemilik Villa Laros. Dia kesini tanpa kita panggil, Pak. Ya, dia datang sendiri tanpa kita panggil. Terus kalau gitu, kenapa dia mampir kemari, Pak? Itu dia pertanyaan saya. Yang jelas, dari mata dan juga wajahnya, dia sangat cemas. Kira-kira kenapa ya, Pak? Saya juga tidak tahu. Yang jelas positif, kalau ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku hubungin pengacara atau enggak ya? Takutnya semua pernyataan yang dibikin dan dikumpulin justru ngejebak aku. Ya paling enggak, kalau seandainya ada pemanggilan berikutnya, aku bisa didampingi kuasa hukum, jadi posisi aku juga aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Ya. Udah pulang? Iya. Gimana? Abis keluar aja tadi. Kamu mau nelfon siapa lo malam-malam gini? Pengacara aku, Ma. Pengacara kamu? Urusan apa? Ya, buat jaga-jaga aja kalau seandainya nanti ada pemanggilan berikutnya kan aku nggak salah ngomong atau apa. Jadi beliau bisa ngarahin. Kok kamu nggak bilang sih ke Mama? Kalau sampai sekarang ini Sienna masih nggak ada kabarnya. Dan ternyata Sienna sama Elsa ke villanya Rosa juga kan? Kayaknya banyak banget deh yang kamu sembunyiin dari Mama. Banyak rahasia-rahasiaan sama Mama. Kenapa sih lo nggak jujur, nggak terus terang semuanya? Mama ini mama kamu kan? Apa sih yang harus ditutupin? Nggak ada rahasia karena aku udah ceritain semua. Kalau cuman soal Sienna itu karena aku lagi nunggu waktu yang tepat aja habis diinterview sama pihak kepolisian dulu. Biar tahu kondisinya seperti apa. Ya, Mama kecewa aja sama kamu. Kok kamu tega banget gitu? Nggak mau buka semuanya. Kan lebih bagus kalau kita saling terbuka. Ya intinya kan tunggu dulu. Karena kan tidak ada satu orang pun yang tahu kemana dia. Ya paling tidak kalau sudah ada kejelasan, baru aku ngasih tahu ke Mama. Karena kan tiba-tiba kalau dia muncul, di saat semua orang udah bingung atau mau ngapain, kan bikin jadi kegaduhan lagi. Lagian Mama tahu ini dari mana sih? Ya, dari Elsa taunya. Elsa lagi. Udah lah, No, kamu gak usah marah sama Elsa kalau Elsa cerita sama Mama. Elsa tuh banyak tahu loh tentang kamu. Termasuk dia juga tahu kalau kamu sering berantem sama Sienna. Bener kan yang dia bilang?